Menangani kasus yang paling berat siapa, Mas? Match fixing. Itu masuk Buat saya pribadi. APPI juga? Ya, Bagaimana tuh prosesnya? bahkan yang dulu PSIS itu ada yang salah hukuman kasarnya. Ada pemain yang bukan melakukan gol bunuh diri, tapi dihukum seumur hidup. Sebuah kehormatan bagi saya dan Akurasi TV kedatangan salah satu sosok penting yang dalam pekerjaan sehari-harinya mengontrol, melindungi, dan menjaga hak pemain, terutama pemain Indonesia. Kita sambut saja langsung Sekretaris Jenderal APPI, Mas Aji. Apa kabar, Mas? Siap, alhamdulillah baik. Berbicara tugas APPI, Mas. Masyarakat atau pecinta bola pastilah bisa dipastikan mendengar berita APPI sebelum musim dimulai. Pasti ada aja tuh klub yang menunggak gaji atau perpindahan pemain yang mungkin melanggar hak atau melanggar kontrak gitu. Sebenarnya tugas utamanya APPI apa sih, Mas? Core-nya 3, memberikan proteksi pada pemain, memberikan edukasi, dan menjalin solidaritas di antara pemain itu sendiri. Jadi memang ketika digabungkan lebih kepada memberikan value kepada pemain itu sendiri. Dan di Indonesia kenapa selalu masalahnya gaji dan gaji, karena memang ya 95% bahkan 99% masalah case paling besarnya masalah masih gaji gitu. Jadi ya kelihatan gaji terus ya karena memang masih itu aja masalahnya. Dan sampai sekarang masih? Sebenarnya sudah membaik. Kalau tadi Mas bilang kenal dulu waktu Mas masih jurnalis, dulu saya masuk itu 2014. Ingat banget saya baru masuk itu bulan September, di November 7 November itu kan final Persipura. Oke. Kita rilis itu 8 Desember. Itu pasti 22 tim waktu itu, 11 barat 11 timur kan. 22 tim itu hanya 11 yang lunas dalam waktu 1 bulan setelah kompetisi. Itu Liga 1-nya, waktu masih divisi waktu dibilangnya ESL-nya lah. Iya, Liga Super masih ya. Kayak ESL-nya lah. 11 tim berarti kan setengahnya pasti tunggakannya lumayan. Cuman kalau mau di-compare sekarang, kita nggak bisa 2020 ya karena kondisinya. 2019 untuk Liga 1 pun hanya ada satu klub lah yang mengirimkan laporan. Nunggak sih ada 1 bulan jalan 2 bulan, tapi ujung-ujungnya dibayar, nggak sampai nunggak berbulan-bulan. Kalau Liga 2 ya masih cukup banyak, cuman perbaikan ada, cuman masih menjadi masalah terbesar sih buat pemain bola di sini. Berarti masih ada, Mas ya, sebenarnya Masih. terutama di 2019 hanya ada satu klub yang Laporan secara kalau sempurna gitu mengirim laporan gitu. Liga 1 sih satu klub, cuman untuk Liga 2 banyak. Kalau boleh nebak, yang baru saja IPO, Mas, atau bukan itu? Enggak. Bukan itu malah. Oke. Mas Aji, berkait dengan member dari APPI, Mas, dari pemainnya, total ada berapa nih? Untuk pria itu 605. Ini kita per 31 Desember 2020. Yang mana sebenarnya 31 Desember 2019 karena 2020 kita nggak terlalu aktif kan. Visit juga tidak ada karena kondisi juga tidak ada penambahan anggota. 658 pria dan 71 wanita. Wanita ada, Mas ya? Karena waktu itu sempat ada Liga Kartini kan, makanya kita sempat visit 2-3 klub. Dan dengan tim nasionalnya juga kita visitin, jadinya ya cukuplah untuk dapetin 71 member waktu itu. Nah, Mas, saya juga masih penasaran, Mas. Masih ada pemain yang enggan atau belum nih tertarik bergabung dengan APPI. Kira-kira apa faktornya? Satu, informasinya jelas mungkin belum dapat, karena satu ya terkendala dengan waktu dan kondisi yang mungkin belum sempat kita bertemu, belum sempat kita diskusi. Karena mungkin satu belum tahu, kedua juga masih ada rasa takut, karena dengan kita tidak bertemu setiap saat, mereka lebih sering bertemu dengan lingkungan yang ada di sana, yang kita tidak tahu seperti apa. Bahkan dulu isu-isunya kalau di daerah timur sana ancamannya dengan senjata tajam segala macam, zaman-zaman dulu lah waktu itu sebelum saya bergabung, yang kita nggak tahu kondisinya, yang nggak keliput media, yang zaman dulu juga belum ada medsos segala macam. Mungkin seperti itu. Ya, sekarang sih sebenarnya hampir semua tahu, cuman untuk alasan bergabung atau enggak, Liga 1 sih 99% sudah jadi anggota. Liga 2 karena memang belum sempat juga untuk visit mereka, makanya kalau ditotalkan kan harusnya 1000-an member lah. Kalau Liga 1 aja 450-an. Nah, ya baru 200 member lah Liga 2. Ya karena mungkin waktu, kondisi juga pemain silih berganti dengan cepat. Seperti itu paling. Itu termasuk pemain asing ya? Terus pemain asing. Mungkin banyak yang nanya kalau kayak Marco Simic, pemain Melvin Place gitu-gitu masuk APPI juga, Mas? Masuk. Simic Masuk, sempat pernah ada komunikasi juga dengan mereka, banyak ada sempat waktu yang di Australia segala macam juga kita pantau, kita komunikasikan dengan orang-orang di sana untuk membantu di sana segala macam, termasuk dengan Robi Gasbal juga ada kontak di sana, ya pasti jadi member sih. Oh, menarik, berarti sampai ke hal
privasi pemain juga dikawal Mas oleh PPI ya. Di luar masalah profesi, ketika mereka minta bantuan dan ada benang merahnya, pasti akan kita support. Apapun yang mereka butuhkan sih. Kan suka beda-beda, ada yang hanya melapor, ada yang memang butuh bantuan secara teknis, ada yang memang hanya minta saran aja gitu-gitu. Berarti sangat luas Mas ya tugas dari PPI ya. Ya, karena Tidak hanya menyangkut terkait profesi. gaji ya. Sebenarnya cukup banyak. Karena memang yang disorot kan hanya masalah gaji. Sebenarnya banyak juga hal-hal yang masalah ke Komdis pun juga kita kawal waktu itu, para pemain yang sempat ada case waktu 2-3 tahun lalu itu juga sempat kita temenin waktu sidang. Nah, cuman yang selalu terdengarkan ya karena memang mungkin media juga yang memang cukup seksi tentang gaji aja, masih tentang gaji sih. Mas bicara dengan berbicara dengan PPI kan Mas, terkait dengan tadi Mas juga bilang mengawal pemain ke luar negeri. Beberapa media nasional pernah memberitakan PPI ingin pemain Korea yang pernah di Persib, Oh In Kyun, membantu Asnawi berkembang di Korea Selatan. Sejauh itu Mas ya, tugas dari PPI Mas ya untuk sampai ke Korea Selatan, membantu Asnawi gitu ya. Siapapun pemain Indonesia ataupun ini tugas utama Players Union itu pemain dari yang tugasnya adalah memproteksi pemain yang bermain di negara tersebut, asing ataupun lokal. Yang kedua adalah pemain lokalnya yang bermain di luar negeri. Kalau tentang Oh In Kyun yang waktu itu sih sebenarnya guyon aja karena memang di IG Live. Cuman memang beruntungnya juga di Korea Selatan ada PPI-nya. Juga kita komunikasi di sana. Terlebih kalau pemain lokal yang main di luar sebenarnya cukup mudah lah kalau ada case. Asalkan mereka mau untuk menuntaskan karena memang proteksi FIFA sangat besar terhadap pemain-pemain yang bermain di luar negeri sih. Jadi lebih mudah membantu pemain yang di luar negeri dibanding pemain yang ada di Indonesia. Solusinya lebih cepat karena ketika memang ada case dilaporkan ke pengadilan sengketa pemainnya di FIFA dan langsung Komdis FIFA yang menghukum. Makanya sempat PSSI kena ban dari FIFA pemotongan royalti atau subsidi waktu itu, kasusnya Persiwa Wamena, karena ada putusan FIFA yang belum dibayarkan oleh klub yang bersangkutan kepada pemainnya. Karena berkali-kali diingatkan tidak dibayar-bayar, akhirnya melalui Komdis FIFA yang dihukum PSSI-nya aja deh gitu. Biar PSSI-nya menghukum si klub yang bersangkutan. Itu ada peran PPI ya Mas di situ saat itu? Waktu itu kita hanya ketika ada putusan dari FIFA-nya, kita yang menyurati ke klub bersangkutan dan ke PSSI waktu itu. Cuman karena waktu itu klubnya di Papua dan email tidak aktif, kirim ekspedisi tidak tempat, jadi mau nggak mau nyilat PSSI-nya dan kita sudah bikin warning sini nanti kalau kan FIFA kalau kirim surat tuh suka ada timeline 10 hari tidak di ini kena interest, 10 hari tidak di ini akan kena ini. Ya udah kita sudah bantu ingatkan ketika memang tidak digubris ya kena hukuman sendiri. Cuma waktu itu pemain asing pakai bayar sendiri dia. Itu telat gaji Mas? Telat gaji. Berapa bulan? Itu cukup besar karena udah 3 tahun lama. Setahu saya 3-5 bulan. Oh, pemain asing ya. Itu bagaimana? PPI juga apakah membantu mengurus pemain ini dengan federasi negara si pemain itu Mas? Sampai ke situ? Tergantung, kalau pemain asing kadang kalau sudah habis kontrak dia balik ke negaranya pakai pengacara sendiri atau pakai APPI negaranya yang bersangkutan untuk mengusut kasusnya, atau mungkin kayak beberapa yang tidak punya APPI-nya meminta APPI yang menjadi kuasanya mereka. Ya sudah kita proses segala macam, ketika memang tidak ada jawaban kita bawa ke FIFA di RC FIFA, di RC FIFA memutuskan ada putusan harus membayar sekian-sekian, kalau telat bayar akan kena hukuman sekian-sekian. Sudah kita teruskan, kalau memang tidak dibayar terus-menerus ya implikasinya seperti yang pernah terjadi oleh PSSI, kena potongan uang lah waktu itu dari FIFA yang harusnya terima berapa, kena berapa gara-gara si klub ini belum membayar-bayar gitu. Subsidi dari FIFA Mas ya, di hukuman di situ ya Mas. Terus bagaimana pola kerja PPI Mas dari pemain melapor hingga ke hukuman dari FIFA ke klub itu Mas? Atau mungkin adanya hukum ada ketentuan yang berlaku gitu Mas? Bagaimana prosesnya gitu? Tergantung, kalau lokal ini kan kita baru establish itu 2019 namanya NDRC tadi ya. Okay. National Dispute Resolution Chamber atau pengadilan sengketa pemain khusus di Indonesia gitu kan. Arbitrase mungkin bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu, cuman secara kalau undang-undang tentang arbitrasinya kan tidak murni kita adopsi karena yang dipakai adalah lebih kepada court system yang ada di FIFA-nya yang dibikin oleh FIFA ya, arbitration system mereka-nya. Lapor mah simple, bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa lewat kapten, bisa lewat siapapun, yang pasti kita tanya mau sejauh mana pemain bersangkutan mengusut. Yang pertama pasti kita nggak ujuk-ujuk bawa ke pengadilan
NDRC atau pengadilan negeri zaman dulu Bang Pamungkas segala macam, pasti ada surat menyurat dahulu, namanya bisa dibilang kalau secara legal action adalah somasi 1, 2, 3 atau surat konfirmasi segala macam. Ketika memang tidak dibalas, berarti tidak dekat baik. Ketika dibalas tapi minta waktu, ya kita kasih waktu. Ketika memang masih belum selesai, kita bawa ke pengadilan sengketa. Intinya sih melapor sekarang sudah mudah. Dulu kan bingung harus datang ke kantor, kadang tiba-tiba masih zaman di kantor yang lama, tiba-tiba resepsionis bilang ada yang nunggu pemain gitu, juga nggak tahu siapa, nggak tahu mau lapor. Kalau sekarang sih by WhatsApp, telepon, apapun, email juga langsung kita respon. Dan banyak juga kadang langsung pemain asing belum tahu kita, misalnya kayak kemarin 2020 itu kan cuman 3 weeks ya, 2-3 weeks pemain asingnya belum kita kenal segala macam, tiba-tiba ada case balik ke negaranya, belum kenal kita jelas karena mungkin pemain baru ya, emailnya ke Vipro tapi nggak langsung diteruskan ke kita, ya udah kita follow up, tanya maunya sejauh mana gitu. Saat pandemi 2020 berarti tantangannya lebih besar dong Mas, karena mungkin hanya bermain 3 minggu, tapi kan gaji harusnya kan tetap semusim ya Mas, karena Ya. sampai menunggu PSSI memberhentikan turnamen kan, apa kompetisi. Nah, Lalu bagaimana Mas APPI menyikapinya? 2020 memang cukup rumit, satu sisi karena memang uh, adanya kondisi yang tidak bisa dielakkan, tapi yang kedua adanya kebutuhan yang mendesak dan juga adanya suatu perjanjian yang mengikat. Makanya sempat kita kritisin PSSI di awal-awal, waktu itu mengeluarkan SK yang pertama, SKEP nomor 48, tanpa konsultasi dengan kita. Sampai Vipro pun menyurati PSSI yang bersangkutan, mengirimkan surat ke FIFA, FIFA pun menegur, dan akhirnya baru yang di SKEP 53, 68 seterusnya baru ada komunikasi lah dari PSSI dengan kita, bagaimana meskipun tidak 100% apa yang kita minta diterima semuanya, masih ada yang dipilih mereka, tapi seenggaknya komunikasi itu berjalan lancar. Mekanisme perubahan gaji yang 20% juga yang itu yang sempat kita sayangkan, karena menurut kita baiknya adanya komunikasi, adanya kesepakatan, bahkan ketika adanya pemain merasa oh nggak perlu digaji pun juga ketika sepakat juga nggak masalah. Itu yang terjadi dengan klub-klub Eropa yang rame, Barcelona, Juventus, bahkan Juventus itu tidak digaji 1 bulan atau bahkan sampai 2 bulan karena memang kesepakatan, ya udah silakan nggak digaji kita, yang penting staff klub digaji, karena untuk pertimbangan seperti itu. Tapi nanti di bulan berikutnya double lah, gitu-gitu kan yang diutamakan dari sebuah kontrak kan kesepakatan bersama, bukan adanya satu putusan yang utama mengikat seluruhnya. Waktu itu sih yang kita sayangkan di situ. Cuman ya kondisinya memang sempat ada harapan kan waktu itu mau mulai bulan Oktober, tidak mulai lagi. Nah, Ketunda 2 kali itu. ketunda 2 kali. Nah, November juga ketunda. Nah, itu juga membuat jadi akhirnya berubah berbagai macam regulasinya, SKEP-nya juga jadinya 50% oleh kontrak, balik lagi ke 20% gaji. Nah, cukup rumit di situ lah. Tapi satu posisi yang membuat ada pemakluman ya, situasinya memang tidak mendukung karena memang ini gejala dunia yang memang dialami oleh semua pihak. Menurut Mas Aji, kalau dari pemain kita itu sudah vokal atau belum sih Mas untuk menuntut hak-haknya Mas? Sekarang udah lumayan, udah cukup, pemain udah punya sikap sendiri, udah tahu kapan harus melapor, tahu kapan harus mengirim memproses secara hukum, atau tahu kapan harus menunggu. Sudah cukup banyak dibanding dulu yang mungkin dengan kita pun belum kenal, harus tahu dulu ini siapa, percaya atau enggak. Bahkan zaman dualisme lagi yang kita mundur lagi ke belakang juga lebih ribet lagi. Cuman sekarang udah cukup lumayan banyak, meskipun memang negara ini terlalu besar, saya bisa bilang untuk mengcover dengan wilayah sebesar ini butuh energi yang lebih lah. Kita nggak bisa compare dengan negara-negara lain. Terkait dengan dari APPI sendiri Mas, Mas kan sudah 6-7 tahun lah berada di APPI. Menangani kasus yang paling berat siapa Mas? Match fixing. Itu masuk Buat saya pribadi. APPI juga? Ya, Bagaimana tuh prosesnya? karena rumit lah. Kemarin memang penuh intrik, karena waktu saya baru kerja 2 minggu kalau nggak salah, kasusnya sepak bola gajah, PSS waktu itu. Saya datang ke PSSI yang Itu 2014-2015 ya, sekitar ya, situ ya? 14 akhir. 14 akhir. Kantor PSSI masih yang di GBK, ketua komisi masih Hinca Panjaitan. Ya, Masih posisi lama ya? datang pun saya nggak tahu pemain yang mana karena ramai sekali, ada kali 300 orang di ruang yang kecil itu. Mau tahu pemain yang mana juga nggak tahu. Nah, ketika sudah kontak juga rumit, ada pemain punya pendapat sendiri. Bahkan saya waktu itu datang ke kantor PSIS di Semarang, langsung diterima sama general manajernya waktu itu dengan manajemen segala macam, masuk dengan
orang-orang yang dihukum juga oleh presiden. Menurut mereka juga bagaimana sendiri, tapi waktu itu juga cukup baik ya. Saya minta ngobrol sama pemain sendiri tanpa didengar oleh manajemen juga diterima, dan ya beda-beda jadi ada akhirnya gara-gara sini segitu. Terakhir ya yang berat juga ya Krisna Adi juga, sampai sekarang juga dia masih dihukum seumur hidup. Bahkan yang dulu PSIS itu ada yang salah hukuman kasarnya. Ada pemain yang bukan melakukan gol bunuh diri tapi dihukum seumur hidup. Kan skornya 3-2 tuh. Harusnya kan kalau secara klasifikasi yang dihukum paling berat adalah 5 pemain yang mencetak gol bunuh diri. Nah, satu pemain ini tidak mencetak gol bunuh diri. Kan ada yang cuma dihukum berapa tahun, ada yang hukum hanya denda berapa. Si pemain cuma sebagai starting 11 aja, bukan sebagai pemain yang mencetak gol bunuh diri. Cuman dianggapnya karena mungkin mekanisme waktu itu cepat banget, dianggap sebagai salah satu dari 5 pemain tersebut dihukum bunuh diri, sampai sekarang masih dihukum seumur hidup. Padahal dia bukan yang pelaku utamanya lah kasarnya. Itu kan cukup berat lah. Sedangkan mekanisme dari statuta PSSI banding itu cuma jangka waktu 14 hari kalau nggak salah, atau tidak lebih dari sebulan lah. Kan waktu itu tidak cukup untuk laporannya baru sekarang, sudah bertahun-tahun. Jelas kalau dibanding dan diterima oleh komite banding PSSI pun akan melanggar dari statuta PSSI sendiri. Jelas mereka akan menyalahi aturan yang mereka buat, kan jadi serba salah semuanya. Cuman salah satu posisi juga ini pemain nggak bersalah. Rumitnya sih di situ. Kalau buat saya pribadi ya, saya nggak jauh lain. Kalau buat pribadi yang saya tangan susah adalah masalah match fixing, karena diinfokan juga outnya saya disuruh si A atau si B, nyata yang begini gitu-gitu kan. Udah level atas lah yang bermain. Belum sebut namanya, Mas? Nanti lah. Nanti aja, kita di belakang layar. Terkait dengan kalau membantu atau menyelesaikan hak pemain, mungkin kalau Mas Aji kira-kira siapa, Mas? Yang paling berat, yang paling, wah ternyata ini yang hal yang baru nih yang Mas temui gitu. Gaji. Iya, maksudnya yang pemain mengadu tentang gajinya dia itu atau hak. Siapa, Mas? Sama sih, kalau gaji rata-rata sama caranya. Mau dibilang berat, mungkin kalau takarannya adalah nilai tunggakannya, saya rasa semua harus sama ratakan. Tunggakan 1 juta hingga tunggakan 1 miliar pun harus di-treat dengan cara yang sama. Pemain label timnas, pemain label asing, ataupun pemain Liga 2 zaman dulu yang 64 tim, yang saya pun sebenarnya mohon maaf tidak tahu dia siapa, ini pemain bola ternyata juga harus kita treat dengan sama. Justru mungkin yang saya bisa sampaikan, rasa senangnya di mana justru ketika pemain yang tidak berlabel itu cukup berhasil hanya dengan mediasi dari kita, dan cukup banyak, dan mereka bertanya apa yang bisa kita bayar untuk KPP, dan kita hanya bisa kita bilang ya membership fee aja gitu loh. Dan itu yang cukup bangga, dan pemain appreciate dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan nama besar, bukan dengan pemberitaan media, tapi dengan ucapan makasih, dan mereka menanyakan kita bisa bantu apa untuk KPP. Itu juga sudah jadi pencapaian yang besar sih buat saya. Terkait dengan tadi menarik Mas Aji terkait dengan pemain yang telat gaji seperti itu, Mas. Kita kan kalau masa lalu kita mengenal sosok BP yang vokal gitu, Mas. Kalau sekarang apakah sudah ada, Mas, pemain yang menjadi pelopor dari teman-temannya yang ayo kita berkumpul gitu? Menurut Mas siapa sosok sekarang? Andri Tani atau Ramdhani atau siapa, Mas? Semua udah Pengganti bisa. BP gitu. Tidak bisa menurut saya sih tidak bisa menduplikat orang. Dibilang juga Andri Tani, tiruan BP juga jelas ada bedanya. Kan suka dibilang gitu, sama-sama nulis gitu kan, akhirnya pikirannya gitu kan, kapten timnas juga. kapten timnas, terus mungkin pemain yang aktif di blog selain BP ya Andri Tani, mungkin ini copy paste BP, tapi ketika mengenal lebih jauh sangat beda juga, nggak copy paste lah buat saya. Buat vokal cukup banyak, karena sekarang hampir semua kasus yang kita tangani sudah satu tim. Dalam artian zaman BP pun juga hanya BP dan Dewa Saputra waktu itu yang apel pengadilan negeri kan. Cuman sekarang pemain seperti yang kasusnya ada di Perserang, yang masih di NDRC, terus juga ada di Kalteng Putra, di PSPS Riau, bahkan terakhir yang kita masukkan di PSM Makassar. Ini hampir 100% itu adalah satu tim, dan lokal player ya, karena memang kebanyakan Liga 2 kecuali PSM Makassar. Dan hampir semua, jadi tunggakan kita masukkan itu minimal 15 pemain. Jadi udah 19 pemain, 17 pemain, 20 pemain. Pasti ada yang menginisiatorkan di dalam kan, entah kapten, entah pemain senior, entah pemain yang paling vokal. Dan kadang kita menemukan ternyata ini bukan yang menjadi penyemangatnya bukan pemain label bintang sekelas BP, jadi pemain yang mungkin juga mohon maaf sih baru tahu, ini pemain bola gitu, yang gajinya juga mungkin tidak seberapa, ternyata dia yang bisa
membakar semangat teman-temannya bahkan ikutan ngelapor gitu. Dan cukup senangnya sih 2 tahun terakhir yang ngelapor itu udah steam lah, udah bukan kalau dulu kan cuma 3, 2, 5, 6 di bawah Jadi sekarang 10. lebih solid ya Mas ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang karena sudah cukup memenuhi visi kita yang ketiga tadi, solidaritas. Jadi ya udah, dia nggak dibayar juga nggak dibayar, jadi ngapain saya sendiri, toh jika nanti kita bisa bayar bareng-bareng gitu. Mas, saya masih penasaran Mas dengan pemain gitu Mas. Ada nggak Mas pemain yang takut ngadu karena takut dimarahin sama klubnya gitu? Banyak. Itu yang jadi kendala terbesar APPI Mas. Takutnya mungkin lebih ke karir mereka yang tidak tahu kemana ketika dikasih iming-iming tadi nama besar seperti BP gitu, itu yang makanya saya bilang tidak bisa menduplikat. Mereka bilang BP pemain besar, dia tidak main bola pun masih bisa hidup. Sebenarnya memang di balik itu ada pengorbanan yang dilakukan lah, yang nggak ada yang tahu. Selain orang kata jual mobil, jual kita nggak ada yang tahu lah, teman kan nggak dimediakan. Ya kan kita nggak disampaikan itu juga kapan yang bersangkutan. Jadi dulu mungkin mikirnya gitu, mau ambil satu sosok, kita mau ngikutin di Brazil ada bikin Pirlo, atau di Eropa yang Busman Rule gitu-gitu kan, maunya pengen bikin BP sebagai sosok awalnya di zaman Valentino, bahkan saya belum masuk. Cuman nggak berhasil karena pemain-pemain yang level liga mungkin divisi utama waktu itu atau divisi keduanya waktu itu bikin counter seperti itu. BP pemain besar, dia nggak main bola setahun 2 tahun pun dia masih bisa ngasih makan anak istrinya. Saya enggak gitu. Yang ini akhirnya oh udah, kita nggak bisa ngasih sosok, kita bisanya ngasih value-nya aja, apa namanya, pandangannya. Cuman untuk takut sih pasti ada. Pemain yang nggak besar itu kan takutnya akan ancaman karir, apalagi usianya masih below 30 ya, yang mungkin masih bisa 5 tahun lagi main, yang nggak punya simpanan uang yang banyak. Mereka masih pengen main, sebenarnya dapur ngebul selama 5 tahun sambil nabung dikit-dikit, habis pensiun bisa buka warung, kan simpelnya seperti itu. Masih banyak pasti kan. Ada juga yang akhirnya nggak mau untuk itu, karena saya itu kita hargain, yang penting kita butuh reportnya, update-nya, dan ketika memang sudah mendesak, infokan kepada kita, gitu aja sih. Dan nggak jarang juga ketika kondisi gitu, anaknya sakit, masuk rumah sakit, anaknya nunggak SPP, mau nggak mau kita yang turut untuk membantu. Uang dari mana? Uangnya dari membership fee pemain tadi. Jadi memang sekedarnya, memang semampunya kita, mungkin nggak nyampe belasan juta, mungkin di bawah 10 juta yang kita coba bantu. Dan ya dari gitu dengan bukti tagihan rumah sakitnya, anak di dalam perawatan di opnam segala macam, tunggakan sekolah, surat tunggakan sekolah dengan tanggal yang bertanggal saat itu juga, dan bisa lebih dari 2 tahun lah kalau saya hitung selama 7 tahun saya kerja di APP membantu pemain seperti itu. Tapi hal-hal kayak gitu kan sebisa mungkin nggak coba kita sampaikan ke publik karena menyangkut masalah pribadi seseorang yang uang kan sensitif juga. Di level pemain Mas, ada nggak sih Mas pemain A misalnya mau ngadu nih, tapi dihalangi dengan temannya sendiri yang pemain juga, udahlah nggak usah lah, ngapain sih lu ribet-ribet gitu. Ada nggak Mas seperti itu? Kayaknya jarang. Lebih banyak diancam nggak mau. Ayo ini lapor, nggak lah, saya nggak usah, paling gitu sih. Cuman kalau untuk ngomporin untuk jangan sih, saya rasa enggak lah, nggak sampai sejauh itu, nggak pernah mendengar mungkin. Kan kalau di klub kan sendiri kan mungkin pimpinan-pimpinan klub kan orang yang memiliki berpengaruh juga Mas di negara atau di daerah. APPI pernah mendapat ancaman Mas, terutama mungkin Mas Aji gitu, dapat ancaman, misalnya lu ngapain sih ini klub gua gitu. Banyak. Ancaman? Ada. Bukan ancaman lah, teguran keras lah, lebih halusnya mungkin teguran keras, terus respon kurang baik, hal seperti itu. Dan bukan 1-2 orang, misalnya APP kan cukup banyak orangnya, dalam arti ikut segala macam, dari yang senior level Mas Bima, Mas Kurniawan, Firman Witria juga, yang mungkin mereka tidak menghandle secara teknis ya, karena mereka hanya jajaran exco yang hanya menerima laporan. Kalau ada case kan ya level staff yang menangani, Ponario, saya, dan tim legal yang nge-handle. Cuman mereka pun juga kena cipratan ternyata. Dan ya itu sampai kemarin juga masih ya 2020 sulit lah dibilang, tapi 2019 masih ada. Berbicara dengan cedera Mas, mungkin yang sudah menjadi rahasia umum lah di Indonesia, kalau ada yang cedera panjang putus kontrak otomatis. Itu gimana Mas? Sekarang sih udah alhamdulillah sudah minim ada hal itu. Itu memang isu terjadi sebelum 2014 ke belakang. Sering banget ya? Banyak. Patah kaki putus gitu. Nah, karena udah ada kayak prinsip jangan sampai cedera. Kalau cedera karena udah nggak akan dilanjutin.
kalau tentang cedera diputus kontrak sepihak sih kita akan kesanggalan kalau terus terjadi. Zaman sekarang sih rata-rata sudah cukup membaik, apalagi di Liga 1 udah jarang terjadi lah. Pun ada yang kita cuman notice adalah masalah asuransinya, karena beberapa ada yang coverage asuransi tidak full terhadap penanganan cedera, misalnya hanya sekian puluh juta di cover, sedangkan kalau cedera ACL aja bisa dihitung ya ratusan juta, belum recovery terapi segala macamnya kan butuh ratusan juta. Dan itu yang sekarang jadi PR kedua. Kalau PR pertama dulu kan yang penting harus ada asuransi, harus ada proteksi. Ketika udah ada ternyata belum maksimal. Nah ini yang coba kita propose, bahkan kita juga coba mencari insurance mana sih yang memproteksi full terhadap para pemain bola kalau ada cedera gitu kan. Banyak lah sekarang udah ada insight yang kita sampaikan ke klub, pakai ini pakai lain, sekarang udah hampir semua pakai, jadi ya cukup sedikit tenang lah. Nggak pakai ini aja mas, BPJS? BPJS tenaga kerja sih Bisa ya? terus beberapa tim pakai itu Oke, pakai ya. dan cedera full di cover, cuman BPJS tenaga kerja kan PIC-nya beda-beda, orang Oke. yang BPJS beda, cabang mana, pusat atau wilayah mana, kadang pemahamannya juga belum sama semuanya, karena dianggap sepak bola atau atlet sepak bola itu bukan suatu profesi ketenaga kerjaan, dan itu bisa Bukan karyawan gitu ya? ya, dan itu bisa dibuktikan dengan gugatan kita ke Disnaker Gresik tahun 2018. Rekomendasi dari Disnakernya ya, bukan PHI-nya, adalah pemain sepak bola itu adalah hobi, bukan belakan profesi. Dan akhirnya karena rekomendasi itu kita bawa ke Pengadilan Hubungan Industrial, ya kita menang di sana. Jadi Itu lebih berbeda sekarang. menangnya adalah berarti pemain bola adalah profesi. Jadi kita bawa gugatannya pemain waktu itu belum ada yang DRC ke Dinas Tenaga Kerja, karena sebagai wilayah ketenagakerjaan kan. Cuma oleh Disnaker setempat, oleh Disnakernya Kota Gresik ditolak dengan alasan pemain sepak bola itu bukan profesi tapi hobi. Karena rekomendasi itu kita bawa ke Pengadilan Hubungan Industrialnya di PHI-nya di Kota Gresik, di PN-nya lah kasarnya. Menang di sana. Cuman sampai sekarang memang belum dibayar karena klub yang bersangkutan di Liga 3 udah bukan di cakupan yang profesional lah kasarnya gitu. Oh iya ya. Cuman ada pengeluaran rekomendasi dari ketua Disnaker di situ, berarti kan pemahaman ketenaga kerjaan seluruh Indonesia belum sama. Iya. Belum satu frekuensi ya. Satu sisi mungkin kayak klub-klub Liga 1 pun pakainya BPJS tenaga kerja dan di cover full untuk operasi sampai penyembuhan sampai terapinya. Itu kan angkanya nggak kecil dan berarti kan diakui sebagai pekerja. Ada masih tumpang tindih ini yang mungkin kita kritisi dari peraturan presiden tentang percepatan pembangunan sepak bola tidak melibatkan Kemenaker di sana. Kan berbagai macam unsur kementerian terlibat, tapi sayangnya nggak ada Kemenaker, dan justru kita sayangkan. Dan waktu kita diundang oleh, waktu itu masih menterinya Bu Puan, karena masih periode yang lama, masih yang sebelum yang periode kedua ini, kita diundang juga dalam meeting yang kita sampaikan, yang kita sayangkan nggak ada Kemenakernya, karena ini justru yang paling penting di masalah atlet. Nah, terkait dengan tenaga kerja mas, mungkin saya bertanya tapi mungkin bisa dijawab deh kalau misalnya pertanyaan saya tepat. Terkait dengan, saya pernah lah mungkin baca media atau mungkin ngobrol sama pemain itu juga susah mau nyicil mas, KPR, cicil mobil, karena kan kontraknya cuma setahun 2 tahun, tapi kan mereka kan untuk investasi kan butuh tuh beli rumah, beli mobil. Gimana tuh mas? Memang Karena kan memang kontraknya cuma setahun gitu. itu masalah banyak pihak ya, misalnya kayak kita pun umum pun kalau memang kontraknya bukan yang pekerja tetap gitu, memang kadang suka dipersulit. Iya. Bahkan apalagi di masa corona kemarin itu cuman kalau mau ada di bank yang bisa di cover cuman apa namanya PR, ASN, kepolisian, sama TNI, sama tenaga kesehatan. Orang-orang kayak kita pun meskipun kita kerja di perusahaan munafik pun nggak menjamin, mau kerja mau di Jarum, Sinarmas pun nggak akan menjamin itu kondisi kemarin. Dan memang itu menjadi problematik perbankan di sini, dan ya makanya agar harapannya besar ya industri sepak bolanya besar, yang mana jadi kontraknya jangka panjang. Ketika punya kontrak yang lebih dari setahun kan otomatis bank bisa melihat dengan takaran kan gaji pemain bola apalagi yang lumayan kan, angkanya lumayan lah, untuk cicilan pasti bisa lah, anggap itu bisa lah, dan terutama untuk masalah bayar cicilan bulanan tuh dianggap masih mampu lah untuk coverage. Nah, ketika kontraknya lebih dari setahun atau 2 tahun, bahkan mungkin bisa 3-4 tahun kan melihatnya cukup mudah. Apalagi kalau rumah memang nggak ada yang cepat lah, kecuali mungkin mau nyicilnya yang apartemen yang cuma 5 tahun 10 tahun.
at least beli mobil cicilan aja kan minimal juga 3 sampai 5 tahun. Kalau Iya. kontrak setahun pun belum tentu bank mau mengizinkan. Iya, betul. Ya justru industrinya itu yang mau kita harapkan hidup. Ketika industri hidup, kontrak jangka panjang, dan alhamdulillah sekarang udah cukup banyak klub yang kontrak lebih dari setahun. Bahkan mayoritas bisa sampai 3 tahun. Iya. Level usia di atas 25 ya. Kalau pemain muda di bawah 23 mungkin wajar. Cuman pemain yang udah hampir 30 tahun pun yang usianya udah 29-30 tetap dikontrak 2 tahun, dan itu cukup baik. Nah itu kan juga jadi hidup gitu. Kita ngomong juga kondisi COVID ya, ketika memang punya kontrak 3 tahun, gajinya juga lumayan, gajinya misalnya 10, cicilannya cuma 2, kan pasti bank ngeliat, oh ini cukup lah, lunas lah. Atau ntar bisa, misalnya cicilan itu kan bisa lunas cepet gitu kan. Misalnya di 2 tahun dilunasin, kalau gajinya segini kan bisa ngeliat juga. Apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu. Iya. Karena mungkin saya menjadi bertanya-tanya apakah mungkin karena itu jadi pemain bola, tidak semua pemain bola punya investasi rumah gitu ya, Mas? Alasan bank gitu, karena mungkin beberapa kali pribadi juga ngomong sama orang bank, ada case gini juga jadi diskusi. Nah alasannya sih itu, karena kita pribadi pun juga bukan pemain bola juga bermasalah dengan itu. Iya, kan mungkin betul. apalagi dengan kontrak pemain bola yang cuma Iya. setahun Kita yang punya ID card aja bermasalah, gimana main bola? Main bola kan nggak ada ID card, nggak ada laporan apa. Ada juga yang mau keluar negeri jalan-jalan, pemain bola pernah nih waktu itu mau liburan ke Eropa lah, ada case, waktu itu case, ada kasus kan kontraknya kita pegang, Iya. kasih kontraknya dia, tapi mau liburan gitu loh, mau libur ke Eropa, ngurus visa pun nggak bisa kalau nggak punya kontrak gitu. Itu pun juga jadi bermasalah. Jadi ini kan jadi apa ya namanya, kendala tersendiri lah. Iya. Buat pemain bola. Bahkan mau yang happy aja juga mesti dilihat dulu kontraknya, angkanya berapa, sesuai enggak. Kalau kita mungkin yang karyawan biasa, slip gaji cukup, rekomendasi dari atasan udah selesai gitu kan. Pemain bola mungkin dengan kopi bermasalah, nggak mungkin datangin direkturnya untuk minta rekomendasi mau liburan, kontraknya juga lagi dikasusin. Nah itu kayak pernah sempat ada lah satu pemain aku datang, saya mau liburan ke Eropa nih, duit punya mungkin, cuma ada case gitu kan, tapi nggak bisa nggak keluar karena jaminannya nggak ada gitu. Apalagi kebanyakan klub nggak punya HRD, Mas ya, atau orang-orang legal gitu kan, jarang sekarang. Maksudnya ada lah beberapa, tapi kan tidak semua klub yang punya legal atau HRD yang bantu mana gitu. Belum semua berperan sebagaimana PT layaknya. Iya. Terkait dengan tadi menarik juga, Mas ya, terkait jadi buat teman-teman di rumah juga banyak yang tahu nih kalau ternyata pemain itu banyak suka dukanya, Mas ya. Suka aja mungkin duit, datang terus nih duit, mungkin apalagi kalau menang, tapi dia mau beli rumah bermasalah dengan bank gitu sebagainya. Mas, terkait dengan APPI kembali, Mas, ke depannya, Mas, bagaimana nih, Mas, tantangannya kalau seandainya amit-amit pandemi cukup lama lah mungkin menghadirkan dengan penonton kembali, gimana Mas APPI langkah-langkahnya ke depan? Yang pertama sih harapannya kondisi sekarang ini semoga cepat berlalu, setengahnya membaik lah. Dengan tingkat vaksin yang semakin besar, otomatis herd immunity-nya makin baik, semua masyarakat jadi semakin bisa pede buat menjalankan kompetisi. Harapannya kompetisi juga bisa berjalan sebagaimana mestinya, dengan protokol kesehatan yang sewajarnya, dengan sebaik-baiknya, agar memang memunculkan kembali, menghidupkan roda perekonomian, tapi tanpa melupakan protokol kesehatan yang tetap dijaga. Jangan sampai ekonominya ada, cuma menimbulkan masalah baru atau bahasa kesehatannya klaster baru tersebut. Yang kita nggak tahu sampai kapan, semoga membaik, minimal hilang punah sepertinya sulit, dalam waktu cepat, sengaja membaik. Data laporan terakhir kan semakin menurun, nah semoga ini bertahan sedemikian rupa dengan tingkat vaksin yang terus menyebar semakin banyak. Yaitu sih, kompetisi jalan dengan protokol kesehatan yang seketat-ketatnya, dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait, yaitu pemerintah, ahli kesehatan, segala macam juga. Dalam hal ini ya federasi, operator, dan juga para pemain itu sendiri gitu. Kalau dari fenomena banyaknya artis atau pengusaha yang membeli klub Liga 2, bagaimana dari PPI, Mas? Melihat dari industrinya. Cukup menarik. Karena memang tadi saya awal dibilang Liga 1 sih udah cukup membaik secara finansial. Liga 2 masih banyak catatannya, karena di angka ratusan lah masih yang melaporkan kepada kami. Dengan munculnya public figure yang memiliki klub, dengan harapan perekonomian yang membaik, kan justru hidup lagi industrinya ya. Tidak hanya euforia di awal, tapi benar-benar membuktikan bahwa memang mereka mampu mengelola klub
secara profesional dan justru menghidupkan industri sepak bola menjadi lebih baik. Kalau industri udah baik kan jadi kayak tadi lagi, pemain bisa kontrak jangka panjang, memudahkan pemain juga untuk investasi apapun, dan nggak hanya pemain, mungkin juga pelatih, juga dengan kitman, tim-tim yang lainnya kan juga jadi hidup gitu. Pertanyaan terakhir Mas, sebenarnya ada dua Mas. Yang pertama, saran atau kritik buat PSSI ini Mas. Apa nih Mas? Mungkin buat PSSI kalau denger nih, apa nih harapan dari APPI untuk PSSI gitu ke depannya Mas, atau PT Liga gitu. Lebih meningkatkan kolaborasi sih dan komunikasi terhadap semua stakeholder, nggak hanya dengan pemain atau PPI tapi dengan semua pihak, dengan pemerintah, dengan pelatih, dengan pemain. Dalam hal ini juga kalau kondisinya COVID sekarang dengan tenaga kesehatan, makanya jangan sampai ada kritik dari ID lagi karena memang merasa tidak dilibatkan. Jadi ketika memang semua harmonis, dilibatkan semua pihak, pasti ada solusi meskipun tidak win-win, seenggaknya tidak ada yang merasa diasingkan. Karena agar nanti kalau kompetisi mau jalan jangan sampai ada kritikan-kritikan lagi dari Pihak yang tersinggung lah Mas ya. gitu. Tapi kan sebenarnya memang mereka akhirnya memang yang merasa disayangkan, yang mengkritik itu adalah pihak yang berkompeten terhadap hal isu itu. Ya gimana pun ini paling kompeten terhadap isu kesehatan di Indonesia, karena hal-hal itu yang cukup harusnya diajak bicara, mendingan dimintakan solusi atau bahkan dilibatkan pembuatan protokol kesehatan. Mungkin sarannya sih lebih melibatkan atau lebih mengajak kolaborasi dengan semua pihak sih, agar sepak bola ini menjadi lebih dimiliki bersama. Dan terakhir, saran buat klub Indonesia. Lebih mengedepankan memegang prinsip atau rule atau regulasi tentang klub profesional itu sendiri, karena FIFA pun telah membreakdown lah licensing regulation seperti apa gitu kan, legalitas, finansial segala macam, lebih mengedepankan itu agar kondisinya menjadi industri menjadi hidup. Contohnya juga cukup banyak, ada yang udah IPO, ada yang mencoba menjadi IPO, ada yang sudah dikelola secara PT. Yang awal banget kita tahu Persib Bandung lah kalau mau sebut nama klub, yang dari tahun 2013-14 sudah hidup secara bisnis, diikuti Bali United, mungkin Persija ngikutin. Ada lagi klub-klub lain yang mencoba juga kan, sekarang sudah cukup banyak. Persebaya juga ngikutin dengan bisnisnya, role model bisnisnya. Itu sih lebih memegang itu, jangan hanya mengandalkan sponsor, mengandalkan ibaratnya subsidi klub. Yang sebenarnya saya juga tidak sepakat kata-kata subsidi klub, itu lebih kepada royalti, karena memang dijual TV rate mereka. Tapi jangan mengandalkan itu aja, jangan mengandalkan tiket penonton, jangan mengandalkan subsidi itu sendiri, tapi juga lebih berbisnis as sports management. Karena di kota manapun hidup kok, jadi nggak bisa beralasan nggak ada yang mau pegang, nggak ada yang mau ngurusin. Semua bisa hidup dengan kalau dengan profesional. Klub manapun bisa hidup. Bali yang kita tahu tidak hebat dengan bola, ternyata bisa menunjukkan itu kan dengan pengelolaan klub. Negara-negara lain yang mungkin punya basis kota-kota lain yang punya basis supporter yang besar tuh bisa banget dikelola kalau memang concern terhadap hal itu sih. Siap Mas Haji, sama menarik perbincangan kita kali ini. Siap, sama-sama, Mas. Terima kasih Mas, semoga juga dari APPI juga terus nih Mas mengawal, jangan pernah lelah atau letih mengawal hak para pemain Mas. Oke Mas, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya Mas, terima kasih Mas. Siap, sama-sama.